Dia ini punya utang pinjol sampai dia ngerasa stres dan sampai pengen bunuh diri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya saya mau berbagi dulu bahwasanya saya dan teman-teman mengadakan riyadhah membaca sholawat Jibril sebanyak 1000 kali per hari selama 40 hari. Nah, salah satu peserta anggota riyadhah ini ada yang bercerita kepada saya bahwasanya dia sudah sering merasakan keajaiban sholawat yang selalu dia dawamkan gitu. Karena dia selalu mendawamkan sholawat, akhirnya dia merasakan pertolongan Allah melalui sholawat yang dia baca. Bagaimana beliau bisa melalui masalah di hidupnya dengan bersolawat, bagaimana beliau bisa mewujudkan cita-citanya dengan bersolawat. Nah, kisah ini adalah kisah nyata, bukan kisah kong kali kong antara saya dan beliau gitu. Namun di sini saya tidak akan menyebutkan namanya atas permintaan beliau. Nanti saya akan perlihatkan chat antara saya dengan beliau. Beliau kenal sholawat itu sudah lama, kira-kira kurang lebih dari 2010 gitu. Beliau sudah mengenal yang namanya sholawat. Nah, tapi baru mengenal yang namanya sholawat Jibril itu 3 tahun ke belakang. Baru mengenal dan mengamalkan sholawat Jibril. Nah, berapa sholawat yang dia amalkan setiap harinya? Kurang lebih 1 sampai 5.000 yang beliau amalkan. Nah, apa masalah di hidupnya ini? Masalah terbesar di kehidupannya yang beliau merasa masalah itu tertolong dengan sholawat, yaitu beliau punya pinjaman online yang membuat dia stres dan sampai pengen bunuh diri gitu saking stresnya. Nah, beliau ini memberitahu saya di chat tentang bagaimana dia menyelesaikan masalah dengan pinjaman online-nya ini. Saya bacakan chatnya ya. Kalau ini kan saya nanya gimana masalah yang pinjaman online-nya gitu. Kalau ini saya sholat taubat dulu, terus janji gak mengulang lagi. Sholatnya diperbaiki, sedekahnya saya polin. Saya ditelepon sama orang pinjol, minta waktu 2 minggu. Saya lunasin semua, asal jangan telepon saya dulu, biar saya fokus cari dana. Padahal saya fokus ibadah. Alhamdulillah teman saya yang di Bekasi ada yang bayar utang ke saya. Nah, teman-teman, kita semua bisa belajar dari beliau ini bahwasanya jika dapat masalah yang membuat stres seperti beliau ini, beliau mencari Allah dulu, kemudian dia bertaubat, menyesali perbuatannya karena yang saya tahu setiap pinjaman online itu berbunga, dan yang namanya pinjaman yang berbunga itu namanya riba, dan itu adalah termasuk dosa besar. Dan efek dari riba ini ke kehidupan kita ini sungguh sangat
sangat menyengsarakan lah. Entah itu Allah beri ujian di keluarganya, keharmonisan keluarganya terganggu, atau anaknya yang sakit-sakitan, atau apalah, terserah Allah yang memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat riba ini. Nah, setelah dia bertaubat, menyesali perbuatannya, kemudian dia berjanji tidak akan mengulangi meminjam online lagi gitu. Maksudnya tidak akan terjun lagi ke dunia peribaan gitu. Nah, setelah itu dia ibadahnya diperbaiki, barulah Allah memberi jalan dengan cara Allah, entah apapun itu caranya, pasti Allah memberi jalan. Nah, kemudian beliau juga bercerita tentang keajaiban sholawat yang lainnya. Selain melunasi pinjaman online ini, beliau juga ada keajaiban sholawat yang lain. Nah, beliau ini menceritakan, kan saya nanya, emang keajaiban apa aja yang pernah Mas rasakan gitu. Contoh ya, kemarin saya nggak punya uang karena gaji pas-pasan. Saya geber sholawat biar dapat arisan, biar bisa nambahin keperluan keluarga. Alhamdulillah selang 3 hari dapat arisan. Masya Allah, Allah itu selalu datang memberi pertolongan di waktu yang tepat gitu. Nggak pernah telat dan nggak pernah kecepetan. Nah, kemudian saya nanya lagi, amalan-amalan apa aja selain sholawat yang diamalkan sama Mas ini. Kemudian beliau menjawab, amalan selain sholawat dia tuh beliau itu sedekah subuh, terus sholat sunnahnya semua dilakonin gitu, sholat duha, sholat tahajud, sholat qobliyah ba'diyah nggak pernah ditinggal. Kemudian zikir pagi dan petang, dan surat pilihan, surat Al-Mulk, Ar-Rahman, Al-Waqiah, Yasin. Nah, kemudian beliau juga mempunyai mimpi pengen banget ketemu sama almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Nah, dan alhamdulillah beliau pernah bertemu dan bisa bersalaman dan berfoto sama Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Nah, saya ini tahu banget pernah mengikuti kajian zikir akbar Ustadz Muhammad Arifin Ilham ini, dan jamaahnya ribuan, banyak banget. Nggak hanya di Pulau Jawa, di luar pulau juga banyak. Sampai datangnya itu sehari atau 2 hari sebelumnya tuh udah datang jamaahnya, dan itu banyak banget. Dan memang susah buat bertemu sama beliau, apalagi bisa bersalaman, bisa minta foto, itu susah banget. Nah, si Mas ini alhamdulillah bisa bertemu, berfoto, salaman dengan Ustadz Muhammad Arifin Ilham ini, dan beliau menceritakan dengan bersolawat ini gitu. Beliau pengen ketemu sama Ustadz Arifin Ilham ini, nunggu sebelum ketemunya itu solawat dan solawat terus gitu. Nah, beliau juga memberikan saran gitu, berbagi ilmu lah dalam mengamalkan sholawat ini gitu. Apa yang harus kita lakukan? Pertama itu yakin. Kita harus yakin dulu sama Allah. Kita yakin gak Allah bakal bantu kita? Kita yakin gak dengan bersholawat ini Allah bakal mengabulkan doa-doa kita? Yakin gak Allah bakal mengabulkan hajat-hajat kita? Yakin gak Allah bakal bantu kita? Intinya yakin dulu, yakin aja dulu sama Allah. Kalau nggak yakin, gimana? Kan Allah adalah Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau hambanya
berprasangka nih, yakin nih bakal dikabulin sama Allah, insya Allah dikabulkan. Kalau kitanya sendiri nggak yakin, dikabulin nggak ya? Nah, gimana mau dikabulin orang kitanya aja nggak yakin Allah bakal ngabulin. Nah, setelah kita yakin sama Allah, kemudian kita juga harus husnudzon sama Allah. Misalkan sudah berbulan-bulan kita ngamalin sholawat, berbulan-bulan kita memperbaiki diri, tapi kok Allah belum juga mengabulkan doa kita, mengabulkan hajat-hajat kita. Nah, kita harus tetap berhusnudzon. Kenapa Allah belum mengabulkan doa kita? Ya mungkin karena dosa-dosa kita yang terdahulu itu terlalu besar gitu. Belum diampuni semua dosa-dosanya, jadi belum terkabul hajatnya, belum terkabul permohonannya gitu. Dan setelah kita yakin bakal dikabulin, nah husnuzon juga kenapa belum dikabulin juga kita istiqomah. Nah, seperti si Mas ini, beliau mengamalkan sholawat Jibril ini sudah 3 tahun ke belakang, 3 tahun yang lalu, dari 3 tahun yang lalu. Nah, jadi kita yang baru 1 bulan, 2 bulan mengamalkan sholawat, udah ngeluh gitu, kok belum dikabulin juga gitu. Nah, dan beliau yang bercerita ini kepada saya mengatakan kalau dulu tuh katanya motor aja nggak punya mbak katanya, sekarang alhamdulillah sudah punya mobil. Nah, itu berkat apa? Berkat sholawat, berkat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya ke semua media sosial teman-teman. Walafu minkum, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.